DPR Puan Maharani menarik Sekretaris Kabinet Pramono Anung untuk berbincang dengan Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto. Kedepannya nanti sama Ibu Mega gimana sama si Banteng itu? Ya, sangat berpeluang besar untuk akan berkolaborasi, PDIP bisa mendukung Pak Prabowo nanti ke depan. Narasi-narasi yang belakangan muncul bahwa PDIP sebenarnya tidak ingin membuat jarak yang jauh lebih ekstrim dengan Prabowo Subianto. Nasib kita bangsa Indonesia 280 juta orang. Masa sih mau diserahkan kepada wakilnya yang kita tahu memimpin Solo aja. Bahkan salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan kita dan dari dulu mendukung supaya kita merdeka adalah Vatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Rahayu. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait di channel kesayangan kita, Sirait Media. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini teman-teman saya akan membagikan satu video yang sangat menarik dan tidak kalah mainnya gitu ya kan. Ini tidak main-main kawan-kawan ya. Di kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu video seperti biasa teman-teman ya, kawan-kawanku. Jadi kali ini tuh aku ingin ngajakin kalian nih untuk mencari informasi terupdate ya, apa hari ini ya. Jadi teman-teman gak usah pusing-pusing. Saya akan buatkan video kompilasi. Nah kali ini ada momen menarik yang kebetulan terekam kamera teman-teman. Ini ada sangkutannya sama kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia sebenarnya ya. Nah kira-kira apa? Langsung aja kita tonton video berikut ini. Vostro motto nazionale Bhinneka Tunggal Ika, uniti nella diversità, letteralmente molti ma uno, manifesta bene questa realtà multiforme di popoli diversi saldamente uniti in una sola nazione. Itu tadi videonya teman-teman. Nah ini salah satu pidato Paus Fransiskus ketika menyinggung soal Bhinneka Tunggal Ika yang ada di Indonesia teman-teman. Memang dari awal kedatangan beliau itu kan tujuannya untuk belajar untuk mengenal lebih jauh soal keberagaman gitu ya. Apalagi di Indonesia ini kan sangat beragam sekali, tidak cuma dari segi agama saja gitu ya, tetapi dari segi suku bahasa, terus budaya juga teman-teman ya. Makanya kita punya semboyan itu Bhinneka Tunggal Ika. Keren banget itu, para sejarawan kita dulu, pahlawan-pahlawan kita, terus bapak-bapak kita zaman dulu ya bersatu padu untuk membuat semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu gitu ya. Nah pas kedatangan Paus Fransiskus ini kan ke istana dulu gitu kan untuk ketemu Pak Jokowi dan juga menteri-menterinya, ada Pak Prabowo juga loh teman-teman ya. Pak Prabowo begitu menyalami beliau, dan saya dengar-dengar juga Pak Prabowo yang mengusulkan mobil Pandat dipakai untuk misa di GBK teman-teman, mobil buatan Indonesia loh, dan diakui luar negeri semuanya. Karena ini mobil apa sebenarnya, perbincangan di luar negeri, ini mobil apa, diproduksi di mana, ini bagus dan gagah gitu ya, karena dipakai oleh orang nomor satu di Vatikan gitu ya. Itu Paus ininya ya, Bapak Paus ya kan, Fransiskus. Ini sangat luar biasa teman-teman, karena sambil promosi dikit Pak Prabowo membuat desain mobil Panda itu sendiri, dan itu viral di internasional, viral teman-teman. Melihat mobil itu gitu ya, merek apa dan sebagainya, sampai nanya gitu kan orang-orang Vatikan juga, pas Pampres Vatikan juga sempat melihat gitu, melirik, wes ini mobil apa ini gitu ya. Daya tahannya kuat dan dibawa keliling-keliling Gelora Bung Karno, itu keren sekali teman-teman ya.
Nah, di situ ada semacam obrolan gitu loh, kayaknya buat kita menjadi penasaran. Tanpa berlama-lama, mari kita saksikan dulu video berikut ini, teman-teman. Puan Maharani menarik Sekretaris Kabinet Pramono Anung untuk berbincang dengan Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto. Momen tersebut terjadi setelah mereka menghadiri secara langsung sambutan kenegaraan dari Kepala Negara Vatikan Paus Fransiskus di Istana Negara. Puan yang mengenakan batik hitam dengan motif parang berwarna putih tiba-tiba menarik Pramono Anung untuk berbincang dengan Prabowo Subianto. Saat itu Prabowo baru saja mengakhiri perbincangan dengan beberapa duta besar negara sahabat dan sejumlah tamu kenegaraan. Puan pun langsung menyalami erat Prabowo. Perbincangan antara Presiden terpilih, Ketua DPP PDI Perjuangan, dan bakal calon Gubernur DKI Jakarta itu tampak cair. Sesekali geli tertawa mewarnai pertemuan singkat tersebut. Namun suara mereka tidak terdengar terlalu jelas. Udah lihat kan videonya, teman-teman? Siapa nih yang penasaran kira-kira ada obrolan apa nih? Kok Mbak Puan ini obrolan dengan Pak Prabowo kayak gimana gitu, teman-teman ya? Terus tiba-tiba narik Pak Pramono Anung. Kan Pak Pramono Anung lagi dicalonin nih di pilkada, teman-teman ya. Kira-kira kalau dari kalian ini pandangan kalian, pendapat kalian apa sih yang diobrolin oleh antara Mbak Puan dan Pak Prabowo ya? Kalian jawab di kolom komentar. Aku tunggu pendapat kalian, teman-teman ya. Jangan malu-malu, silahkan teman-teman ya. Kita harus objektif lah. Iya. Bu Mega harus kita akuin, PDIP juga Iya. berjasa loh. Berjasa. Itu Sangat yang berjasa. tadi Mas kita diskusikan. Saya yakin hubungan antara Pak Prabowo Subianto dengan Bu Mega ini Nah, itu gimana? itu dalam. Menurut Bang Johan nih, ke depannya nanti sama Ibu Mega gimana sama si Banteng itu? Ya, sangat berpeluang besar untuk akan berkolaborasi, akan PDIP bisa mendukung Pak Prabowo nanti ke depan. Kenapa? Karena gini Mas, yang tadi saya bilang, Pak Prabowo ini kan, Mas, kan kita konsisten, dan rakyat Indonesia kita penjelasan lagi ya, bahwa kita khawatir sama Pak Prabowo kan dari dulu kan selalu kesehatannya gitu. Yeah. Ya ini yang kita doakan, dan kenapa saya juga dedicated mendukung Pak Prabowo, harapan saya Mas, Pak Prabowo ini memilih menteri-menteri yang hebat. Biar nggak Supaya- wakilnya dia naik ya? Bukan itu. Supaya Mas paling nggak kalau rekomendasi kebijakan, keputusan yang harus diambil presiden, yang disodorkan ke meja Pak Prabowo itu udah yang baik-baik semua gitu. Misalnya paling baik, katakanlah cukup baik. Iya. Kemudian yang ketiga baik. Iya. Jangan ada yang pilihan buruk di dalamnya. Karena kalau karistokrasi atau kleptokrasi itu berarti kan akan masuk di meja presiden itu rekomendasi dari menteri yang buruk kan. Nah, tapi kalau kita harap Pak Prabowo bisa memilih menteri yang baik, sehingga dia nggak akan banyak beban psikologi dan beban kesehatan. Sehingga beliau tuh bisa lebih tenang mengambil keputusan, nggak perlu marah dan emosi dan shock gitu dengan banyak-banyak kejadian gitu. Ini contoh yang berharap kita. Karena kita Mas, kalau Pak Prabowo ada apa-apa, nah terus nasib kita bangsa Indonesia 280 juta orang, masa sih mau diserahkan kepada wakilnya yang kita tahu memimpin Solo aja? Bukannya sukses itu katanya tuh. Saya baca itu investasi semua. Ada yang aneh loh. Saya amati sampai lama saya nonton tuh sidang pertanggungjawaban APBD Surakarta Solo. Itu saya tonton, cuman saya pengen lihat itu si Mas Gibran ini gimana. Sepanjang itu ada berapa, setengah jam sampai 40 menit. Nggak ada ngomong. Yang ngomong si ketua DPRD. Padahal itu pertanggungjawaban dia sebagai eksekutif. Habis itu mengundurkan diri. Nah, gimana kita mau memprofiling seorang Gibran Raka Buming Raka? Kita harus objektif lah. Iya. Bu Mega harus kita akuin, PDIP juga berjasa loh. Berjasa. Itu Sangat yang berjasa. tadi Mengusung Anies Baswedan, ini sebenarnya adalah pertaruhan yang penuh resiko bagi PDIP. Oke. Satu, secara ideologi partai. Yang kedua, dari segi kaderisasi ini tidak bagus. Karena memang PDIP di berbagai tempat yang penting memuliakan kadernya. Kalah menang di pilkada itu urusan bonus. Bagi saya ini mungkin adalah bahasa politik dari PDIP ya. Karena kan ada narasi-narasi yang belakangan muncul bahwa PDIP sebenarnya tidak ingin membuat jarak yang jauh lebih ekstrim dengan Prabowo Subianto. Artinya apa? Kalau PDIP tak mengusung Anies, ini tentu sebagai pintu masuk sebagaimana
membangun jembatan komunikasi kepentingan bagaimana PDIP membangun kerjasama dan harapan di 5 tahun yang akan datang. Karena kalau Anies yang dipasang, ini akan mendidih suasananya. PDIP akan digaris sebagai sosok yang ikut membesarkan duri dalam daging. Ini dianggap membesarkan macan kan, yang saya kira akan menjadi rival di 5 tahun yang akan datang. Anies kalau jadi gubernur, yang terancam bukan hanya Prabowo, yang terancam bukan hanya Gibran, PDIP sekaligus Pak terancam. Jadi kader-kader PDIP itu bisa wassalam juga itu, karena Anies lah yang akan jadi bintang. Jadi hal yang semacam ini yang saya lihat bahwa persoalan Anies ini terlampau mentereng soalnya dan mengancam begitu banyak kepentingan politik. Oleh karena itu, kalau betul yang disampaikan oleh Nana tadi, sebenarnya Anies datang ke PDIP kemudian tidak diumumkan. Jangan-jangan memang nasibnya seperti Profesor Dr. Mahfud MD waktu mau maju Pilpres 2019. Beberapa jam sebelum diumumkan semua orang tahu. Udah mau akad nikah kemudian ganti pasangan. Batal. Bisa jadi ini kejadian. Ini kejadian. Oleh karena itu kalau betul hari ini Mas Anies itu sudah ke DPP, PDIP dan gagal diumumkan, kok rasa-rasanya hilal Anies diusung oleh PDIP itu agak gelap gulita lah kira-kira begitu. Kenapa Paus Fransiskus mau datang ke Indonesia? Apa sih tujuan Paus di negara kita ini? Buat yang belum paham, nonton sampai habis. Gue bantu ringkasin. Saya mau bicara tentang Paus Fransiskus mau ngapain sih di Indonesia? Udah pasti ini bersejarah. Karena Paus terakhir yang datang ke Indonesia itu di tahun 1989. Waktu itu masih Yohanes Paulus II. Pas video ini ditulis, Paus sudah tiba di Jakarta. Nggak naik jet pribadi, cuma naik pesawat komersial biasa. Mobilnya pun bukan mobil mewah. Terpantau, mobil yang nganterin Paus itu Innova Zenix putih. Bahkan beliau duduk di depan. Tidur pun Paus milih di Kedubes Vatikan, bukan di hotel. Dan sekarang soal kenapanya Paus milih ke Indonesia. Jadi intinya, kata Uskup Agung Jakarta, Ignatius Suharyo, Paus dan Vatikan mau mengenal lebih jauh soal kehidupan beragama, toleransi, serta persaudaraan lintas agama yang ada di Indonesia. Ditambah lagi, secara khusus, Vatikan mau belajar banyak mengenai Islam di Indonesia. Makanya, dalam jadwalnya di Indonesia, Paus akan datang ke Masjid Istiqlal untuk pertemuan dengan tokoh antaragama. Buat yang belum tahu, Indonesia punya hubungan bilateral yang kuat juga dengan Vatikan. Bahkan salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan kita dan dari dulu mendukung supaya kita merdeka adalah Vatikan. Selama di Indonesia, Paus juga akan bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka dan mengadakan misa suci di GBK yang akan dihadiri oleh 80.000 umat Katolik. Setelah Indonesia, Paus juga akan datang ke Timor Leste, Papua Nugini, dan Singapura. Gitu deh ceritanya. Semoga kunjungan ini bisa berjalan dengan lancar ya. Selamat datang di Indonesia, Paus Fransiskus. Dari jam berapa? Dari rumah, saya bilang kalau Tuhan mengizinkan saya ketemu, saya akan ketemu. Ternyata Tuhan mengizinkan saya ketemu. Begitulah, Tuhan Yesus sebaik sama saya. Dari jam berapa barusan di Baru sini? datang saya, baru datang. Karena ada saya datang duluan, saya tanya, di mana? Saya di Kedutaan Vatikan, saya nyusul bisa nggak? Bisa. Saya bilang, saya dari rumah dia bilang, kalau Tuhan Yesus mengizinkan saya ketemu, saya pasti ketemu. Ya antusiasmenya luar biasa sekali. Ini ketika Paus Fransiskus sudah tiba di istana, masih sama disambut oleh masyarakat Indonesia. Ini banyak anak-anak kecil yang menyambut Paus Fransiskus mengenakan pakaian adat ini sepertinya. Wow. Tuh. Oh iya, pakai baju-baju adat sama bendera. Oh, ini sudah bertemu dengan Pak Jokowi.
Ya itu ya teman-teman, tadi sudah kita nonton dari awal sampai akhir, dan kali ini teman-teman, pesan saya pokoknya teman-teman tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba, karena NKRI harga mati. Mungkin sampai saat ini kita harus terus menjaga keberagaman ini, Bhinneka Tunggal ini. Itu ya teman-teman ya, jangan mau diadu domba, jangan mau kita saling bertengkar, karena Paus Fransiskus datang ke sini membawa kedamaian, dan menurut saya sudah damai ya. Kita lebih damai lagi, kita dilirik bahwa negara yang damai ya. Itu teman-teman ya, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.